Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Pak Guru akan menyampaikan kisi-kisi penilaian akhir tahunan mata pelajaran IPA kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Indikator soal yang pertama, disajikan tabel besaran. Siswa dapat menentukan pasangan besaran turunan dan satuan sistem internasional yang benar. Kita lihat contoh soal sesuai indikator tersebut. Perhatikan tabel berikut, tabel besaran dan satuan. Kemudian soalnya adalah berdasarkan tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional ditunjukkan oleh nomor. Kita urai satu-satu dari 5 besaran ini. Yang pertama volume. Volume itu diturunkan dari panjang, lebar, dan tinggi. Jadi meter kubik. Berarti ini betul adalah besaran turunan. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu bukan besaran turunan karena ini termasuk dari 7 besaran pokok. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Ini bukan ya, ini termasuk besaran pokok. Intensitas cahaya juga termasuk besaran pokok. Tegangan listrik, satuannya volt, ya ini besaran turunan dan satuannya betul. Kemudian tekanan juga, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, ini benar. Jadi ada yang betul itu ada 3, volume, tegangan listrik dengan satuan volt, tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Jadi opsi yang benar adalah 1 yang memuat 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 itu B. Kita lanjutkan kembali ke indikator yang kedua. Siswa dapat mengkonversi suhu dari satu skala termometer ke skala termometer lainnya. Jadi ada 4 standar skala yang lazim, itu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita lihat ya, contoh soal sesuai indikator nomor 2. Sini ada gambar seorang peserta hasil deh. Ini hasil mengukur suhu dengan menggunakan 2 buah termometer. Di sini yang digunakan adalah termometer skala Celsius dan termometer skala Fahrenheit, di mana skala Celsius sudah menunjukkan 60 derajat. Fahrenheit yang ditanyakan. Jadi diminta untuk mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Celsius ke Fahrenheit, cara mengkonversinya bagaimana? Berarti pertama dibagi 5 dulu. Jadi, karena skala Celsius 5. Kemudian skala Fahrenheit itu 9. Jadi langkah pertama 60 dikurangi batas bawahnya, semuanya 0 ya. Fahrenheit 32. Jadi kalau mau dibuat untuk mengingat antara skala Celsius dan skala Fahrenheit, itu pertama batas bawahnya kita tulis 0,32. Kemudian ini skalanya 5. Kemudian kalau Fahrenheit skalanya 9. Oke, kalau ini 60 yang ditanyakan atau di Celsius itu 60, maka langkah pertama 60 kurangi 0, tetap 60. Kemudian bagi 5. Bagi 5 jadi 12. Kita tulis ini 12. 12 kali 9. 12 kali 9.
di 18 1 kali 99 tambah 10 108, dan terakhir nanti ditambah 32 0 1 0 4 ya, jadi 140 derajat Fahrenheit. Nih cara penghitungannya, tahap-tahapnya tadi. Pertama 60 dikurangi 0, terus dibagi 5, dikali 9, ditambah 32. 60 kurangi 0 tetap 60, 60 bagi 5 12, 12 kali 9 108, 108 ditambah 32 140. Lanjutkan untuk yang ketiga. Disajikan grafik pemanasan es. Siswa dapat menghitung kalor yang dibutuhkan. Langsung saja kita ke contoh soal yang sesuai indikator. Ini ada grafik pemanasan 1 kg. 1 kg es dipanaskan seperti pada grafik ini. Dimulai dari minus 5 derajat suhu es, kemudian dipanaskan sampai suhu 0 di titik Q, dan masih suhu 0 sampai titik R, dan selanjutnya masih dipanaskan sampai ke 10 derajat. Yang mendatar ini proses peleburan es, yaitu dari es yang keras sampai, atau es batu, sampai tidak ada sampai bentuknya air semua. Artinya tidak ada yang kerasnya maksudnya. Nah, ini butuh waktu. Butuh waktu dari min 5 sampai 0 ya, min 5 sampai Q, P sampai Q itu juga butuh waktu, Q ke R juga butuh waktu, R dan ke S juga butuh waktu. Jadi cara menghitungnya, ini apa yang ditanyakan? Nah, kita lihat yang ditanyakan dari proses semuanya atau hanya sebagian. P, Q, R, O, berarti tidak seluruhnya, hanya sampai R ya. Kalau sampai R berarti ada dua tahapan ini. P ke Q itu cara menghitungnya sendiri, Q ke R juga cara menghitungnya sendiri. P ke Q itu menaikkan suhu dari min 5 sampai 0. Nanti berarti ngitungnya adalah 1 kg dikali kalor jenis apa ini? Berarti dari sini kan bentuknya masih es, berarti kalor jenis es. Ini kalor jenis es 2100. Ya, kalor jenis es. Jadi kali 2100 terus dikali suhunya dari mana sampai ke mana? Min 5 sampai 0, berarti naik 5 derajat. Nah, ini tinggal dikalikan, hasilnya 105. Berarti 0-nya 2. Berarti jadinya 10.500 Joule. Satuan dari kalor. Dan lanjut ini baru P ke Q, ya ini dari P, dari P agak susah ya. Nah, dari P ke Q. Kemudian selanjutnya dari Q ke R. Nah, ini prosesnya, kalau yang P ke Q menaikkan suhu, jadi naik 5 derajat. Kalau ini suhu tidak ada kenaikan, tetap dalam posisi suhu 0, hanya membutuhkan kalornya, cara menghitungnya berbeda. Jadi cara menghitungnya adalah sama, 1 kg masih kali, nah ini pengalinya adalah kalor lebur, ya, bukan kalor jenis es ataupun kalor jenis air. Jadi 1 dikali 336.000. Ya, satuannya kita tidak tuliskan dulu ya. Hasilnya karena dikalikan 1 ya tetap
336.000 Joule. Sehingga kalor yang dibutuhkan dalam proses P ke Q ke R ya tinggal dijumlahkan. Hasilnya tentunya adalah yang ini, 346.500 Joule. Atau kalau dibuat kilojoule, mana tahu nanti di opsinya diganti dalam satuannya dalam kilojoule. Berarti kalau dibuat kilojoule berarti dibagi 1000, hasilnya 346,5 kJ kilojoule ya. Itu nomor 3. Menghitung kalori yang dibutuhkan. Kalau nanti ditanyakan sampai R ke S, ya sama, balik ke rumus yang menaikkan suhu ini. Kalau ini menaikkan suhunya berarti dari 0 sampai 10. Jadi nanti 1, nah ini bedanya dengan P ke Q, yaitu bukan dikali 2100, tapi dikali 4200. Ini kalau ditanyakan R ke S ya. Mana tahu nanti ada soal atau soal lain yang sampai atau menanyakan R ke S-nya itu mirip dengan P ke Q, hanya saja kalor jenisnya sudah berubah, bukan lagi kalor jenis air, bukan lagi kalor jenis es, tetapi sudah kalor jenis air. Mengapa? Karena bentuknya dari R ke S ini sudah bentuk air. Itu ya. Terus bedanya lagi, kalau yang P ke Q itu hanya menaikkan 5 derajat, sedangkan R ke S itu menaikkan 10 derajat. Jadi nanti dikalikannya 10. 1 kali 4200 kali 10. Gitu ya anak-anak. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Diberikan data beberapa besaran dari sebuah benda. Siswa dapat menghitung energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Ya, energi potensial, energi yang dipengaruhi atau energi benda saat berada pada ketinggian tertentu. Nih, soalnya semacam ini. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya 2,5 kg. Kemudian ini massa, diingat massa 2,5 kg. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 10 meter, ketinggiannya 10 meter, energi potensial buah kelapa tersebut adalah titik-titik-titik. Ya, ini harus diingat dulu cara menghitung energi potensial itu massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi massanya 2,5 di 2,5, kemudian gravitasinya ini di dalam kurung 10, dan ketinggiannya juga 10 meter. Ini hanya mengalihkan antara massa dengan gravitasi juga ketinggian. Massa kali gravitasi kali ketinggian. 25 kali 10 25. Ya, 25 kali 10 250. Mudah ya? Mudah, insya Allah mudah ini kalau anak-anak masih atau teringat, mana anak ingat harusnya ya. Jangan teringat, kalau teringat saya nggak sengaja. Anak-anak ingat massa kali gravitasi kali ketinggian itu adalah menghitung energi potensial. Insya Allah mudah dipahami. Mudah-mudahan besok kalau menemukan soal yang sama sejenis seperti ini, anak-anak bisa mengerjakan dengan benar. Selanjutnya nomor 5. Diberikan sebuah kondisi tubuh manusia, siswa dapat menentukan ciri makhluk hidup yang bersesuaian dengan kondisi tersebut. Mari kita lihat soal yang sesuai dengan indikator tersebut. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan ciri ekskresi pada makhluk hidup adalah. Ekskresi itu anak-anak harus tahu lebih dulu. Maksud dari ekskresi ini, istilah ekskresi itu adalah mengeluarkan zat sisa. Ini yang perlu
digaris bawahi gitu ya, tandai ekskresi itu maksudnya adalah mengeluarkan zat sisa. Mari kita lihat mana yang sesuai dengan maksud tersebut. Saat kemarau panjang, pohon jati menggugurkan daunnya. Ini ciri makhluk hidup, tapi bukan ekskresi ya. Ini bukan ekskresi, tapi lebih ke adaptasi. Jadi bagaimana agar pohon jati itu bisa mempertahankan air lebih lama. Karena kalau ada daunnya tentu penguapan melewati daun akan lebih cepat mengurangi kadar air dalam pohon jati. Kalau itu dan tentunya akan berefek pohon jati nanti kering, cepat kering gitu ya. Jadi ini caranya atau beradaptasi dengan lingkungan, mempertahankan hidupnya. Sekali lagi ini bukan ekskresi, tapi ini tetap masuk ke dalam ciri makhluk hidup. Kemudian B, eceng gondok memiliki tangkai daun yang mengembung. Ini kurang iya, tangkai daun yang mengembung. Ya sama, kita tahu eceng gondok itu hidupnya di air, jadi banyak air ya, banyak air. Dan untuk memperoleh udara, ini tangkai daunnya mengembung. Kemudian C, saat cuaca panas, manusia mengeluarkan banyak keringat dan sedikit mengeluarkan urin. Nah, ini baru dia ada kata-kata mengeluarkan ini ya, ekskresi tadi ya, berarti ini benar ini yang C. Jadi, ketika cuaca panas, tubuh kita manusia itu mengeluarkan lebih banyak mengeluarkan keringat. Sedangkan saat dingin pagi hari atau cuaca dingin itu biasanya atau umumnya pengen belet pipis gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri, mengeluarkan urin ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yang termasuk ke dalam istilah ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Yang terakhir, kaktus memiliki daun yang berubah menjadi duri. Ini hampir mirip dengan yang A, tujuannya agar tidak mudah kehabisan air. Karena kalau terlalu lebar daunnya tentu penguapan akan lebih cepat ya. Demikian untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Disajikan beberapa peristiwa perubahan zat, siswa dapat menghasilkan jenis perubahan zat. Mengklasifikasi jenis perubahan zat. Kita lihat macam apa. Oh, ini ada 5 peristiwa. Kemudian diminta ke yang mana yang perubahan kimia ya, berarti ya harus bisa mengklasifikasi, mengkelompokkan mana yang perubahan kimia dari 5 ini. Baik, perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya itu paling mudah untuk diamati, sulit untuk kembali ke aslinya, awalnya. Kita lihat, gula larut dalam air. Ini bukan kimia, karena kalau kita uapkan airnya nanti gulanya akan mengumpul lagi. Ini bukan kimia, tapi balikannya fisika. Beras digiling menjadi tepung. Ini juga masih belum menghasilkan zat baru. Ya, karena tepung itu ciri-ciri yang dimiliki ya sama dengan beras kandungannya. Kemudian susu menjadi masam. Ini betul, ini perubahan kimia. Air menguap. Ini hanya perubahan wujud saja, bukan perubahan kimia. Besi berkarat, ini perubahan kimia. Jadi yang benar adalah nomor 3 dan 5. Itu ya, Nana, ini sudah sampai nomor 6. Nanti atau selanjutnya akan Pak Guru siapkan untuk nomor 7 sampai 12. Demikian untuk kali ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.